Sore hari ini sesuai dengan jadwal kita akan kembali membahas dhamma, yaitu Dhamma Sutta, dan pada sore hari ini saya mengambil yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta. Mengapa saya ambil Dhamma Cakkappavattana Sutta? Karena saya pikir ini sutta yang harus diketahui oleh semua umat Buddha. Jadi semua umat Buddha harus tahu apa itu Dhamma Cakkappavattana Sutta. Karena disinilah Sang Buddha mengajarkan terutama adalah inti ajaran beliau, yaitu 4 kebenaran mulia. Oleh sebab itu, baik untuk mengetahui, untuk memahami, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Dhamma Cakkappavattana Sutta ini diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa, yaitu yang sering disebut dikenal sebagai Pantawagya. Kondanya, Mahanama, Wappa, Badhiya, dan Asaji. Nah, mereka adalah 5 pertapa yang pernah ikut ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva mempraktekkan penyiksaan diri di hutan Uruvela. Dan sebenarnya sangat menarik karena pada awalnya Sang Buddha ini tidak mau mengajarkan Dhamma. Awalnya beliau tidak terdorong untuk mengajarkan Dhamma. Ya, karena alasannya adalah bahwa jadi setelah Sang Buddha tidak lama setelah mencapai pencerahan, beliau tidak terdorong untuk mengajarkan Dhamma karena alasannya Dhamma yang beliau capai, Dhamma yang beliau realisasi itu sangat dalam, sulit dilihat, sulit dipahami. Jadi adi gato mayang tamu gambiro dudasuk duranubuto. Jadi sulit dilihat, sulit dipahami, jadi bersifat menenangkan dan sangat-sangat agung dan juga sulit atau tidak bisa dimengerti hanya dengan logika atau wacaro, sangat halus nipuno, dan hanya mereka yang bijaksana, yang disebut pandita, yang bisa memahami ajaran beliau, yaitu Pandita Vedaniyo. Jadi awalnya beliau tidak terdorong untuk mengajarkan Dhamma. Jadi karena Dhamma itu begitu excellent, begitu halus, begitu sulit dilihat, sulit dipahami, maka beliau tidak terdorong. Dan apalagi beliau berpikir bahwa Dhamma yang beliau ajarkan yang begitu dalam ini sangat sulit untuk dipahami oleh makhluk-makhluk, oleh manusia yang pada umumnya begitu terlena, begitu terbawa, dimabukkan oleh kesenangan indera. Nah, sementara kebanyakan manusia itu memang ya terbawa, terlena, dimabukkan, bergembira di dalam kesenangan indera. Dan orang-orang demikian itu sulit untuk memahami ajaran beliau. Maka pada awalnya Sang Buddha tidak terdorong untuk membabarkan Dhamma. Tetapi kemudian dalam salah satu khotbah, salah satu sutta, itu salah satunya adalah, jadi ada beberapa sebenarnya, tetapi salah satunya adalah Arya Pariyesana Sutta. Nah, Brahma Sampati datang menemui Sang Buddha dan menunjukkan bahwa ada walaupun sedikit beberapa makhluk yang memiliki sedikit debu dan akan mengerti Dhamma yang Sang Buddha ajarkan, Dhamma yang Sang Buddha realisasi. Nah, baru kemudian setelah Brahma Sampati ini yaitu menunjukkan kepada Sang Buddha kemudian melihat dengan kekuatan mata dewanya, kekuatan batinnya, dan ternyata benar bahwa walaupun sedikit ada beberapa orang, beberapa makhluk yang akan mengerti Dhamma. Nah, dari situlah kemudian beliau berpikir, kira-kira siapa yang pantas, yang layak untuk pertama kali mendapatkan Dhamma beliau. Nah, lantas kemudian ya, muncul dalam batin beliau, yaitu 2 guru meditasi, Alara Kalama dan Udakarma Buddha. Mereka adalah 2 guru meditasi yang sangat luar biasa. Mereka telah mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi, yaitu Akasan Sanayatana, bukan Akin Sanayatana, dan yang satunya adalah Dewa Sanya Nasanyayatana. Nah, Sang Buddha berpikir untuk mengajarkan Dhamma kepada mereka karena batin mereka sebenarnya sudah sangat bersih. Tinggal sedikit lagi ketika memahami, mendengarkan ajaran beliau, ajaran Sang Buddha, kedua orang ini akan mampu memahami, mengerti Dhamma. Tetapi sangat disayangkan, 2 guru meditasi ini ternyata telah meninggal dunia. Dan mereka terlahir di alam arupa Brahma.
yang mana tidak mungkin bahkan seorang Buddha mengajarkan Dhamma di alam arupa Brahma. Kalau mungkin mereka terlahir di alam rupa Brahma, ya Sang Buddha masih bisa memungkinkan untuk mengajarkan Dhamma. Karena kita bisa menemukan di banyak khutbah, banyak sutta, ada beberapa Brahma, yaitu dari rupa Brahma yang juga mendengarkan Dhamma Sang Buddha dan mengerti, dan bahkan mereka beberapa mencapai kesucian. Nah, tetapi karena dua orang guru meditasi ini telah terlahir dalam arupa Brahma, maka Sang Buddha mengurungkan niatnya untuk membabarkan Dhamma kepada mereka. Lantas kemudian kira-kira siapa yang pantas lagi untuk mendengarkan Dhamma? Nah, dari situlah kemudian terpikir yaitu Pancawagya, yaitu 5 pertapa yang pernah melayani yaitu Sang Buddha ketika masih bodhisattva di hutan Uruvela ketika mempraktekkan penyiksaan diri, dan mereka pantas untuk mendapatkan Dhamma yang Sang Buddha capai. Nah, oleh karena itu kemudian Sang Buddha melakukan perjalanan dari Bodhgaya, dari Buddha Gaya, dari Niranjara, kemudian pergi ke Isipatana. Karena pada waktu itu 5 pertapa ini berada di Isipatana. Nah, disitulah kemudian di Isipatana inilah, yaitu di Varanasi atau Varanasi, yaitu taman rusa Migadaya. Jadi Migadaya itu adalah tempat di mana rusa-rusa itu dibiarkan hidup bebas. Nah, Migadaya, Miga itu rusa, Adaya itu compassion. Artinya ya tempat di mana ada compassion, ada kasih sayang kepada rusa. Karena rusa dibiarkan untuk hidup dengan bebas di sana. Nah, di sanalah kemudian Sang Buddha datang, dan di tempat ini, di Migadaya ini, di Isipatana atau di Taman Rusa Isipatana, Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkappawattana Sutta, yang artinya adalah khutbah pemutaran roda Dhamma. Dhamma Cakka artinya roda Dhamma, Pawattana artinya pemutaran roda Dhamma. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan lebih baik sharing sutta yang dibabarkan Sang Buddha di dalam, yaitu yang sekarang kita kenal Dhamma Cakkappawattana Sutta. Ya, saya sudah copy paste suttanya, saya masukkan ke dalam yaitu Word, Microsoft Word. Kita akan sharing dulu supaya kita bisa bersama-sama melihat suttanya. Ya. Nah, ini adalah Dhamma Cakkappawattana Sutta, yaitu khutbah pemutaran roda Dhamma atau Dharma Cakra. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta itu Dharma Cakra, Dhamma menjadi Dharma, Cakra menjadi Cakra, Dharma Cakra. Pawartana, jadi pemutaran roda Dhamma. Nah, seperti yang dilihat di sini, Sang Buddha membabarkan khutbah ini di Varanasi atau sekarang dikenal sebagai Varanasi di India, yaitu di Taman Rusa Isipatana. Nah, di sana Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 bhikkhu, yaitu Pancawagya bhikkhu yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Kondanya, Mahanama, Wapabhadya, dan Asaji. Dan yang menarik di sini, Sang Buddha di awal khutbah beliau, nah Sang Buddha memberitahukan ada 2 jenis praktek atau 2 jenis pencarian yang tidak layak, tidak patut untuk dipraktekkan, untuk dikembangkan oleh seorang pabajita atau seseorang yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan saya melihat bahwa ini tidak hanya untuk mereka yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi bahkan seorang yang masih dalam hidup berumah tangga pun juga tidak layak untuk mempraktekkan 2 cara hidup ini. Yang pertama adalah Kamesu Kamasukalikan Yoga. Ini ada saya blog gitu. Kamesu Kamasukalikan Yoga. Yang kedua adalah Atta Kila Matanu Yoga atau yoga ya. Nah, jadi yang pertama adalah Kamesu Kamasukalikan Yoga adalah yaitu mengejar kesenangan indera. Hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera. Yang kedua adalah Atta Kila Matanu Yoga atau mengejar praktek penyiksaan diri, self-torture, praktek penyiksaan diri. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa Sang Buddha sebelum mengajarkan ajaran yang inti terhadap 5 pertapa ini,
kenapa Sang Buddha menunjukkan ada dua jenis praktek yang tidak patut diajarkan atau dipraktekkan oleh seorang Babajita. Nah, kita tahu bahwa Sang Buddha ini, setiap kali Sang Buddha berbicara agama pasti ada reason, pasti ada alasan. Alasannya apa? Nah, dalam kitab komentar, dalam buku-buku tidak disebutkan kenapa Sang Buddha memberitahukan dua jenis praktek ini yang tidak patut, tidak layak untuk diperhatikan seorang Babajita. Tetapi kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Sang Buddha, sebenarnya dua praktek ini harus diberitahukan kepada 5 biku tersebut atau 5 pertapa yang Pancawagya tadi. Mengapa? Karena Pancawagya ini atau 5 biku ini atau 5 pertapa ini, nah mereka itu mempunyai satu kepercayaan. Mereka percaya bahwa kesucian, bahwa pembebasan itu hanya bisa dicapai melalui praktek penyiksaan diri. Nah, mereka berpikir bahwa hanya dengan praktek penyiksaan diri, pembebasan itu bisa dicapai. Oleh sebab itu, ketika yaitu Bodhisattva, pada saat Bodhisattva meninggalkan kehidupan praktek penyiksaan diri, lantas kemudian 5 biku ini atau 5 pertapa ini meninggalkan Bodhisattva, berpikir bahwa Bodhisattva ini telah kembali ke dalam kehidupan mencari kesenangan indera. Nah, karena mereka hanya berpikir, kalau seseorang tidak mempraktekkan penyiksaan diri, maka seseorang akan kembali pada praktek untuk mencari kesenangan indera. Maka mereka melihat, berpikir bahwa Sang Buddha atau pada waktu itu sebagai seorang bodhisattva, masih seorang bodhisattva, kembali dalam kehidupan mengejar kesenangan indera. Nah, dianggap bodhisattva sudah gagal, sudah tidak mungkin untuk mencapai pembebasan. Dan itulah kenapa Sang Buddha pada saat awal membabarkan Dhamma kepada Pancawagya ini kemudian menunjukkan dua praktek yang tidak pantas untuk dipraktekkan oleh seorang Babajita atau seorang yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Nah, yang pertama adalah Kamesu Kamasu Kalikan Yoga, yaitu praktek mengejar kesenangan indera. Ini juga ditunjukkan Sang Buddha untuk meyakinkan bahwasanya Sang Buddha atau Bodhisattva pada waktu itu tidak kembali ke dalam kehidupan mencari kesenangan indera. Yang oleh Pancawagya dianggap bahwa Sang Buddha ini sudah kembali pada kesenangan indera. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa praktek ini juga tidak layak, tidak patut untuk dipraktekkan, yaitu Kamesu Kamasu Kalikan Yoga. Dan juga praktek penyiksaan diri yang dianggap oleh Pancawagya sebagai jalan untuk mencapai pencerahan, jalan untuk mencapai pembebasan. Ini pun juga oleh Sang Buddha diberitahukan bahwa ini juga tidak membawa kepada pencerahan. Nah, dua praktek ini tidak membawa kepada pencerahan. Nah, dikatakan bahwa dalam sutta ini, mengejar kesenangan indera ini mempunyai sifat apa? Hina, Gama, Potujanika, Anarya, Anata Sanghita. Hino, Gamo, Potujaniku, Anaryo, Anata Sanghito. Hino artinya hina artinya rendah. Mengejar kesenangan indera itu adalah praktek yang rendah. Gamo itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai vulgar. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari istilah gama atau gamo dalam hal ini adalah praktek kampungan. Jadi praktek kampungan dalam kitab komentar dikatakan gama wazinang sentakut. Jadi hal-hal yang mempunyai hal-hal yang merupakan milik orang-orang yang hidup di kampung. Dalam artian, mengejar kesenangan indera itu seperti praktek kampungan. Mengapa kampungan? Karena memang ya hampir semua orang, hampir semua makhluk, bahkan hampir semua kepercayaan, ya sebenarnya yang mereka kejar adalah mengejar kesenangan indera, mencari kesenangan indera. Maka kesenangan indera ini praktek yang biasa, praktek yang kampungan. Nah, potuk janiko dari kata putu jana. Putu artinya banyak, jana itu artinya manusia pada umumnya. Maka potuk janiko artinya adalah bahwa praktek mengejar kesenangan indera ini adalah praktek umum. Praktek yang memang dipraktekkan oleh kebanyakan manusia. Hampir semua manusia, hampir semua makhluk, yaitu hidup untuk mencari kesenangan indera. Maka mencari kesenangan indera ini adalah potuk janiko, atau praktek yang biasa, praktek yang umum. Kemudian juga anario. Anario artinya adalah
tidak mulia atau bukan Arya, bukan sesuatu yang mulia. Dan anatta sanghito adalah praktek yang tidak membawa kepada manfaat. Itulah ya, kalau kita melihat dari berbagai sutta, mengejar kesenangan indera, hidup hanya untuk kesenangan indera itu sebenarnya malahan banyak yaitu banyak bahaya. Maka Sang Buddha pernah mengatakan dalam sutta lain bahwa ia yang mengejar kesenangan indera itu dikatakan sebagai apakah. Jadi apa sadakama bikawe bahu duko bahwa bio adinawo. Jadi dikatakan bahwa orang yang mengejar kesenangan indera dan mendapatkan kesenangan indera itu sifatnya sangat sedikit. Artinya hanya memberikan sedikit kepuasan apa saja. Jadi kesenangan indera itu hanya memberikan sedikit kepuasan. Sementara penderitaan yang diperoleh jauh lebih banyak. Bahu duko. Dan bahkan yang lebih banyak lagi adalah adinawo, bahaya. Bahaya yang muncul dari mencari kesenangan indera. Jadi kesenangan indera ini mempunyai sedikit kepuasan, ya ada kepuasannya, ada kebahagiaannya, tetapi sangat sedikit, sangat trifling, dan bersifat sangat sementara, sementara penderitaan yang muncul dari kesenangan indera itu jauh lebih besar. Sedangkan lebih besar lagi adalah bahaya yang bisa muncul dari mencari kesenangan indera. Mengapa? Ya karena kita bisa melihat bahwasanya banyak orang hanya demi mengejar kesenangan indera, demi mendapatkan kesenangan indera, ya mereka bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Kejahatan dilakukan yang pada akhirnya akan membawa kepada penderitaan yang jauh lebih besar lagi. Itulah kenapa kamesu kamasukali kanu yogo adalah anatta sanghito, tidak memberikan manfaat. Nah, sementara yang kedua, atta kila matanu yogo, yaitu praktek untuk menyiksa diri, praktek menyiksa diri, atta kila mata. Jadi atta itu diri sendiri, kila mata itu artinya sebenarnya lelah. Jadi praktek yang membuat diri sendiri itu lelah, capek. Artinya di sini adalah praktek menyiksa diri. Nah, praktek menyiksa diri ini dikatakan sebagai duko, anario, anatta sanghito. Jadi hanya membawa kepada derita, duka artinya derita fisik, kemudian anario, yaitu tidak mulia, seperti kamesu kamatsukalkan yuko juga anario, tidak mulia, dan juga praktek menyiksa diri juga anatta sanghito, tidak membawa kepada manfaat. Ya, kita bisa menemukan pada zaman Sang Buddha, bahkan Bodhisattva sendiri pernah mempraktekkan berbagai macam praktek penyiksaan diri. Nah, bisa dilihat di dalam salah satu sutta, yaitu Mahasacaka Sutta atau Upali Sutta. Di sana, atau Bodhi Kumara Raja Sutta juga, di sana Sang Buddha memberikan menunjukkan bagaimana banyak sekali praktek-praktek penyiksaan diri yang pernah dipraktekkan oleh Bodhisattva, tetapi ternyata tidak membawa hasil, ternyata tidak membawa manfaat, ternyata tidak membawa kepada pencerahan. Maka dua praktek ini oleh Sang Buddha ditunjukkan kepada Pancawagya Bhikkhu atau 5 pertapa, ditunjukkan untuk kita semua bahwa dua praktek ini tidak memberikan manfaat. Lantas kemudian Sang Buddha dalam khutbah Dhammacakkappavattana Sutta ini juga mengatakan, Eteko bikawe ubo ante anupagama majjhima patipada tathagatina abhisambuddha. Jadi setelah meninggalkan, jadi wahai para bhikkhu, setelah meninggalkan dua praktek yang ekstrim ini, ubo anta, nah seringkali disebut dua ekstrim, ya, dua praktek yang ekstrim. Tapi sebenarnya anta itu artinya pinggiran. Anta itu edge itu artinya pinggiran. Dua praktek yang berada di pinggir. Nah, makanya disebut dua praktek yang ekstrim. Jadi setelah meninggalkan dua praktek yang ekstrim ini, majjhima patipada tathagatina abhisambuddha. Jadi majjhima patipada, jalan tengah telah direalisasi oleh Sang Tathagata. Caku karani, nyana karani, upasamaya abinyaya sambudaya nibanaya sangvatati. Jalan tengah telah direalisasi oleh Sang Tathagata yang
memunculkan cakup mata, yaitu mata dhamma atau kebijaksanaan, nyana karani yang memunculkan nyana pengetahuan, supat samaya bla 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 sampai samotati, artinya adalah yang membawa kepada upasama, upasamanya ketenangan, abhinyaya membawa kepada pengetahuan tinggi, sambo daya membawa kepada pencerahan, dan nibbanaya yang membawa kepada pembebasan. Nah, di sini Sang Buddha mulai mengajarkan Dhamma bahwasanya dengan meninggalkan dua praktek yang ekstrim ini, yaitu mengejar kesenangan indera dan juga mempraktekkan penyiksaan diri, Sang Buddha merealisasi sebuah jalan lain yang disebut sebagai Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah, jalan tengah inilah yang sebenarnya yang membawa kepada pengetahuan tinggi, membawa kepada pencerahan, dan membawa kepada pembebasan, yaitu nibbana. Nah, inilah yang kemudian diajarkan Sang Buddha, yang diberitahukan kepada Pancawagya bahwa dua jalan yang ekstrem itu tidak bermanfaat, sementara jalan yang membawa kepada nibbana, pembebasan, yang membawa kepada pencerahan Sambodha, yang membawa kepada pengetahuan tinggi abhinya, yang membawa kepada upasama ketenangan, tidak lain adalah Majjhima Patipada, yaitu jalan tengah. Tetapi kemudian, apa yang dimaksud dengan jalan tengah? Jadi kata maksa cak bikawe Majjhima Patipada tata gatina abhi sambuddha. Jadi apa jalan tengah yang telah direalisasi oleh Sang Tathagata? Ayamewa Aryo Atangikumago. Dan jalan tengah tersebut tidak lain adalah Arya Atanggikamaga, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan tengah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha yang merupakan jalan yang meninggalkan dua praktek yang ekstrim ini adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu jalan yang memiliki 8 faktor atanggiko. Jadi kata arta dan angga, angga artinya faktor. Jadi jalan mulia yang memiliki 8 faktor atau 8 unsur yang tidak lain adalah sama titik, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, cara hidup, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Nah, ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, jalan yang disebut sebagai Majjhima Patipada. Mungkin pertanyaan akan muncul, kenapa jalan mulia berunsur 8 ini disebut sebagai Majjhima Patipada, jalan tengah? Harus diingat bahwa istilah Majjhima Patipada atau jalan tengah ini tidak hanya mengacu kepada jalan mulia berunsur 8. Bahkan Padijak Samupada khususnya adalah dua dasa angga Padijak Samupada atau sebab musabab, 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan, itu juga seringkali disebut sebagai Majjhima Patipada. Seringkali disebut sebagai jalan tengah. Dan Arya Atanggikamaka di sini juga disebut sebagai jalan tengah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Majjhima Patipada ini disebut sebagai jalan tengah? Memang tidak ditunjukkan dalam kitab suci, dalam kitab komentar atau Tipitaka. Kenapa Arya Atanggikamaka ini disebut sebagai jalan tengah? Tetapi coba kalau kita memperhatikan, menilik kembali faktor-faktor yang terdapat di dalam Arya Atanggikamaka, itu memang sebenarnya sebuah jalan yang memang seperti berada di tengah-tengah dari dua jalan yang ekstrim, dari dua jalan yang pinggiran. Anta itu pinggir. Jadi Kamesu Kamasukalikan Yuga itu jalan yang berada di pinggir, praktek yang pinggir. Atakila Matan Yuga juga praktek yang berada di pinggir. Sementara Arya Atanggikamaka berada di tengah-tengah. Tetapi tentu, walaupun dikatakan sebagai Majjhima Patipada atau jalan tengah, bukan berarti kemudian seperti sebuah jalan di mana yaitu separuhnya adalah praktek mengejar kesenangan indera, kemudian separuhnya lagi adalah praktek menyiksa diri. Tidak. Tetapi yang dimaksud di sini kalau kita perhatikan setiap faktor dari
jalan mulia berunsur 8, kita bisa mendapatkan, kita bisa menemukan bagaimana di dalam praktek jalan mulia berunsur 8, seseorang itu boleh dikatakan masih diperkenankan untuk dalam batasan tertentu untuk mendapatkan kenikmatan indera. Misalnya apa? Misalnya tentu dalam praktek mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, ya seseorang masih diperkenankan untuk makan, untuk minum, untuk mendapatkan, untuk mengenakan pakaian, untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mendapatkan obat-obatan. Masih dalam batasan tertentu, masih bisa menggunakan hal-hal yang bersifat indrawi. Tetapi walaupun demikian, dalam praktek jalan mulia berunsur 8, kemudian seseorang tidak kemudian terbawa terlena mengejar kesenangan indera. Jadi tidak sampai, yaitu anuyuga. Anuyuga itu seperti engage atau terlibat secara ekstrim. Jadi terlibat secara ekstrim untuk mencari kesenangan indera. Nah, sementara dalam jalan mulia berunsur 8 ini, seseorang masih dalam batasan tertentu menikmati hal-hal yang bersifat indrawi. Masih mengenakan pakaian, masih makan, masih minum, tidak berpuasa, tidak telanjang. Jadi kalau dalam praktek penyiksaan diri, kadang-kadang sampai berpuasa, berhari-hari tidak makan, tidak minum. Mereka mempraktekkan praktek telanjang, tidak mengenakan pakaian, atau disebut sebagai acelaka. Jadi para pertapa yang tidak mengenakan pakaian. Nah, tetapi dalam praktek Arya Adanggika Magga ini, yaitu praktek jalan mulia berunsur 8, seseorang masih dalam batasan tertentu, masih bisa menikmati beberapa kesenangan yang bersifat indrawi, walaupun tidak berlebihan, tidak sampai mengejar kesenangan indera. Jadi dalam batasan tertentu masih mendapatkan hal-hal yang bersifat indera, tetapi tidak sampai terseret, terbawa dalam mengejar kesenangan indera. Kemudian dalam praktek Arya Adanggika Magga juga seseorang harus masih memunculkan usaha. Ya, seperti misalnya salah satu faktor dalam Arya Adanggika Magga adalah samawayama, yaitu mempunyai usaha yang benar. Jadi usaha bagaimana seseorang berupaya dengan intensif, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi walaupun usaha dimunculkan, tidak sampai kemudian mempraktekkan penyiksaan diri. Nah, sementara praktek penyiksaan diri itu berlebihan, sangat berlebihan. Tetapi dalam hal ini, usaha yang diberikan tidak sampai pada praktek penyiksaan diri. Dan itulah kenapa bisa dikatakan dalam hal ini bahwa jalan mulia berunsur 8 adalah majjhima patipada, atau jalan tengah. Jadi sekali lagi, jalan tengah karena seseorang masih diperkenankan untuk menikmati hal-hal yang bersifat indrawi, tetapi tidak sampai terbawa terlena ke dalam pengejaran kesenangan indera, dan seseorang juga masih harus dan diharuskan untuk memunculkan semangat, memunculkan usaha, memunculkan vayama, tetapi tidak sampai terbawa terseret ke dalam praktek penyiksaan diri. Dan itulah kenapa disebut majjhima patipada. Nah, sekali lagi, majjhima patipada adalah Arya Adanggika Magga, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, cara hidup benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Nah, inilah yang disebut majjhima patipada. Nah, kemudian Sang Buddha kemudian setelah memberitahukan bahwa ada jalan yang membawa kepada pencerahan, lantas beliau memberitahukan inti ajaran beliau, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan dukkha samudaya yang Arya Satsang, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, yaitu dukkha nirodhang Arya Satsang, dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Jalan menuju pada lenyapnya penderitaan atau dukkha nirodha gamini padipada Arya Satsang.
Nah, ini adalah ajaran yang sebenarnya dikatakan sebagai ajaran tertinggi para Buddha. Inilah yang sebenarnya ditemukan oleh Sang Buddha. Jadi kalau kita melihat bagaimana kenapa Sang Buddha itu pada saat beliau masih sebagai bodhisattva, hidup sebagai seorang pangeran, dan kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk mencari obat supaya terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Nah, obat yang beliau temukan tidak lain adalah 4 kebenaran mulia ini. Jadi jalan atau katakan ajaran yang kalau dipahami, yang kalau direalisasi, membawa kepada lenyapnya penderitaan, membawa kepada pencerahan, membawa kepada nibbana, tidak lain adalah 4 kebenaran mulia ini. Dan itulah kenapa di dalam khotbah-khotbah beliau, Sang Buddha mengatakan bahwa 4 kebenaran ini disebut Buddhanang Samuka Singka Samukang di sana. Jadi ajaran tertinggi atau ajaran terkemuka dari para Buddha. Artinya mau tidak mau bahwasanya bahwa untuk agar seseorang siapapun, apakah manusia, para dewa, ingin terbebas dari tumimbal lahir, ingin terbebas dari penderitaan, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus memahami 4 kebenaran mulia. Dan oleh sebab itu dalam khotbah-khotbah beliau Sang Buddha, Sang Buddha juga pernah mengatakan kepada para siswa beliau, terutama kepada para bhikkhu, kepada para bante, beliau mengatakan, Catunang bikawe satcanang ananu Buddha apa di Veda ewa midang di gamadanang sang saritang sandawitang maman cewa tumhakanca. Beliau mengatakan bahwa wahai para bhikkhu, karena tidak memahami, tidak merealisasi 4 kebenaran, yaitu 4 kebenaran mulia, maka telah begitu lama saya dan kalian mengembara dan berkelana. Jadi karena tidak memahami, tidak merealisasi 4 kebenaran mulia, maka seseorang, makhluk itu terus mengembara di alam tumimbal lahir. Oleh sebab itu, memahami 4 kebenaran mulia ini merupakan sesuatu yang memang diharuskan, terutama untuk umat Buddha, terutama bagi kita yang sudah boleh dikatakan memeluk ajaran Buddha, meyakini ajaran Buddha, maka pemahaman terhadap 4 kebenaran mulia ini harus dimiliki. Paling tidak, kalaupun seandainya belum memahami secara mendalam dalam artian merealisasi 4 kebenaran mulia ini, paling tidak kita memahami secara teori. Paling tidak kita memiliki pandangan benar. Pandangan benar yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara pandangan benar yang tadi dikatakan sebagai samadhi, nah samadhi ini adalah unsur dari jalan mulia berunsur 8 yang pertama. Artinya sebelum kita melakukan hal lain, sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan lain, bahkan sebelum kita mempraktekkan dhamma, yang pertama yang harus kita miliki adalah pandangan benar. Nah, dalam hal ini, kita harus paling tidak memiliki pandangan benar yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia secara teori paling tidak. Nah, apa itu 4 kebenaran mulia? Yaitu yang tadi saya sebutkan, dukkha arya sacang, dukkha samudayang arya sacang, dukkha nirodhang arya sacang, dukkha nirodha gamini padipada arya sacang. Kebenaran mulia tentang dukkha, kebenaran mulia tentang sebab dukkha, kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha, dan kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan dukkha. Nah, dalam khotbah ini Sang Buddha juga memberikan definisi apa itu dukkha arya sacang. Ya, sebenarnya dalam khotbah-khotbah lain Sang Buddha juga menjelaskan banyak hal tentang apa itu dukkha. Apa yang harus kita ketahui tentang dukkha penderitaan, yang sering kita terjemahkan sebagai dukkha adalah penderitaan. Karena ada yang menerjemahkan dukkha itu adalah selain suffering, yaitu penderitaan, ada yang menerjemahkan pain, yaitu sakit. Tetapi di sini ya kita lebih cocok menggunakan istilah suffering atau penderitaan. Walaupun nanti tentu ketika kita berbicara tentang dukkha dalam artian penderitaan, ya makna yang sesungguhnya juga tidak
penderitaan yang pada umumnya orang melihat, pada umumnya orang memahami. Tetapi penderitaan di sini mempunyai makna yang sangat mendalam, yang sangat luas. Nah, dalam khotbah ini, Sang Buddha pada awal memberikan definisi tentang apa itu duka, apa itu penderitaan. Sang Buddha memberikan definisi yang sangat simpel. Yang pertama adalah jati duka. Kelahiran adalah penderitaan. Jara duka, usia tua adalah penderitaan. Vyati duka, sakit adalah penderitaan. Maranam duka, kematian adalah penderitaan. Apiyehi sampayogutuko, yaitu bertemu atau berasosiasi dengan yang tidak dicinta, dengan yang tidak disuka, juga adalah penderitaan. Piyehi wipayugutuko, duko, atau berpisah dari apa yang dicinta, apa yang disuka. Ya, apa yang disuka di sini itu tidak hanya manusia saja, tetapi ya apapun itu. Kondisi yang menyenangkan, kondisi yang dianggap memberikan kenikmatan, itu adalah apa yang dicinta. Nah, berpisah dengan mereka juga disebut penderitaan. Yampi cangnak labati tampi tukang, dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu juga penderitaan. Jadi Sang Buddha pada awal memberikan definisi tentang penderitaan, ya penderitaan secara umum yang kita semua tahu. Ya kita tahu bahwa usia tua, sakit, kematian, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yang diidamkan, itu adalah penderitaan. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha juga mengatakan sangkitena pancu padana kanda duka. Secara singkat, pancak kanda atau 5 gugusan. 5 gugusan yang masih menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Apa itu 5 gugusan? 5 gugusan adalah yang membentuk kita sebagai makhluk. Nah, seringkali ya kita ini adalah makhluk manusia, dewa itu terdiri dari 5 gugusan, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan atau bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. 5 gugusan yang masih menjadi objek kemelekatan itu adalah penderitaan. Artinya, apapun yang berkaitan dengan 5 gugusan, dan kita sebagai manusia merupakan gabungan dari 5 gugusan, itu adalah penderitaan. Selama di dalamnya masih ada kemelekatan, masih ada upadana, maka di situ masih ada yang disebut sebagai penderitaan. Dan itulah kenapa ada satu sutta yang bisa kita temukan di dalam Wajira Sutta, dalam Samyutta Nikaya. Nah, di sana ketika ada seorang Mara mengatakan bahwa dalam manusia atau dikatakan sebagai manusia, sebagai dewa, itu dikatakan sebagai makhluk. Sebagai makhluk. Nah, Bhikkhuni Wajira mengatakan bahwa, jadi alih-alih mengatakan bahwa yang disebut sebagai 5 gugusan itu adalah makhluk. Nah, Bhikkhuni Wajira mengatakan bahwa 5 gugusan adalah penderitaan. Ketika 5 gugusan itu menyatu, bergabung, saling menyokong, disitulah ada penderitaan. Jadi yang disebut 5 gugusan, memang dalam istilah kesepakatan, kita mengatakan bahwa 5 gugusan ini adalah makhluk. Tetapi dalam dhamma, dalam spiritualitas, dalam realitas, 5 gugusan tidak lain adalah penderitaan. Nah, tentu di sini disebut, dikatakan sebagai penderitaan, ya karena di dalamnya ada upadana. Jadi selama 5 gugusan ini menjadi objek dari kemelekatan, maka di situ ada penderitaan. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang duka, berbicara tentang penderitaan, penderitaan yang dimaksud oleh Sang Buddha ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang secara umum oleh manusia, oleh siapapun disebut sebagai penderitaan. Seperti yaitu seperti usia tua, sakit, kematian, berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, hanya itu saja yang disebut penderitaan. Bahkan, penderitaan yang disebutkan oleh Sang Buddha juga viparinama dukkha. Artinya adalah segala sesuatu yang masih mengalami perubahan, itu disebut sebagai penderitaan.
Jadi segala sesuatu yang berubah itu adalah penderitaan. Yadani cangtang tukang, apapun yang berubah itu adalah penderitaan. Mengapa? Karena ketika ada perubahan, walaupun itu menyenangkan sekali ketika seseorang mendapatkan hal yang menyenangkan, ketika masih ada perubahan, maka di situ ada penderitaan. Maka yang menyenangkan sekalipun, yang memberikan kenikmatan sekalipun juga termasuk bagian dari duka. Termasuk bagian dari penderitaan. Kenapa? Karena apa? Yang menyenangkan juga mengalami perubahan. Mengalami viparinama. Bahkan dalam khutbah-khutbah lain, termasuk yaitu pencapaian jhana sekalipun. Pencapaian konsentrasi tinggi, yaitu patut dikembangkan. Dalam praktek meditasi, dalam praktek dhamma, jhana patut dikembangkan. Tetapi bahkan jhana sendiri, praktek atau konsentrasi batin yang tinggi sekalipun, apakah itu jhana 1, 2, 3, 4, itu juga harus dilihat, harus direnungkan sebagai bagian dari duka. Bagian dari penderitaan. Mengapa? Karena kenikmatan yang diperoleh dari pencapaian jhana juga mengalami perubahan, tidak bisa dipertahankan. Ya, sehingga karena mengalami perubahan, maka harus dilihat sebagai duka penderitaan. Dan pada akhirnya, tidak hanya viparinama duka, pada akhirnya pokoknya apapun itu, apapun yang disebut sebagai sangkara, apapun yang disebut sebagai bentukan, itu juga adalah duka, bagian dari penderitaan. Maka disebut sangkara duka atau sabe sangkara duka. Jadi apapun yang sifatnya yaitu bentukan, sifatnya berkondisi, itu juga harus dilihat sebagai duka penderitaan. Apakah itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan sekalipun, itu semua ada duka penderitaan. Mengapa? Karena baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, pada hakikatnya yang disebut sebagai sangkara, yang disebut sebagai bentukan, yang disebut sebagai keberadaan, hakikatnya adalah bersifat membebani, bersifat beban, bersifat dalam bahasa Pali adalah bara, bara artinya beban. Dan apapun yang bersifat membebani, termasuk yang menyenangkan sekalipun, yang memberikan kenikmatan sekalipun, selama itu adalah keberadaan, itu disebut sebagai duka penderitaan. Maka di sini, ya secara singkat dikatakan pancu padana ganda duka. Bahwasanya 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan disebut sebagai penderitaan. Nah, kemudian Sang Buddha tidak hanya berbicara penderitaan. Nah, ada yang mengatakan, ada yang ketika belajar agama Buddha, kemudian mendapatkan yaitu penjelasan bahwa Sang Buddha itu mengajarkan tentang duka, tentang penderitaan. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, apa sesungguhnya ajaran Sang Buddha, ya beberapa orang kemudian berpikir, wah ajaran Sang Buddha itu pesimis. Ajaran Sang Buddha itu mengajarkan tentang penderitaan. Sedangkan kita manusia dalam kehidupan manusia juga banyak sekali kebahagiaan. Tapi kenapa Sang Buddha mengajarkan penderitaan? Nah, karena orang tersebut tidak melihat secara mendalam. Tapi kalau kita melihat secara mendalam, kita meneliti lagi, kita masuk lebih dalam lagi ke dalam ajaran Sang Buddha tidak hanya berhenti kepada penjelasan dukkha arya sajam. Sang Buddha juga memberitahukan bahwa penderitaan itu ada sebabnya. Jadi mengapa seseorang itu terus dibebani oleh penderitaan itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Yayang tanha punubhavika nantiraga sagata tatra binantini. Yang menyebabkan seseorang menderita tidak lain ada tanha, nafsu keinginan. Tanha itu adalah nafsu keinginan atau ya ada Bhante Dhammadhiro menerjemahkan kegandrungan. Mengapa kegandrungan? Karena memang tanha itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu trusna. Sedangkan kemudian diserap dalam bahasa Jawa menjadi tresno. Tresno itu cinta. Nah, tanha di sini adalah semacam yaitu nafsu keinginan yang sifatnya itu yang menggandrungi, kegandrungan. Maka kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan craving, tanha. Nah, yang menyebabkan seseorang menderita itu adalah tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang menjadi penyebab kemunculan kembali, ponobhavika, menjadi penyebab seseorang terus dilahirkan, terus muncul, terus ada lagi, ponobhavika. Nanti raga sahagata, nafsu keinginan yang juga disertai oleh nadi dan raga. Nadi kesenangan, raga adalah nafsu ragawi. Tatra binandini, yaitu nafsu keinginan untuk
untuk mencari kenikmatan kesana kemari. Nah, tanha di sini terdiri dari 3, yaitu apa? Kama tanha, bhawa tanha, vibhawa tanha. Jadi nafsu keinginan yang berkaitan dengan kesenangan indera, yaitu nafsu keinginan craving for the sensual pleasures, atau nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Ya, kita semua, hampir semua makhluk adalah memiliki keinginan, nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, yaitu terutama adalah panca indera kita. Itu kesenangan indera yang muncul dari indera mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani. Nah, tetapi kemudian tidak hanya nafsu keinginan yang berkaitan dengan kesenangan indera. Ada juga nafsu keinginan yang berkaitan dengan bhawa tanha. Bhawa itu artinya kemenjadian, keberadaan. Jadi ketika kita itu mempunyai keinginan untuk bertahan, keinginan untuk menjadi, keinginan untuk hidup kekal, keinginan untuk mempertahankan apapun itu yang membuat kenikmatan, membuat kesenangan, apakah yang berkaitan dengan indrawi atau yang berkaitan dengan ide, gagasan, pandangan, view, kita berkeinginan untuk mempertahankan, kita memegang erat-erat, itu disebut bhawa tanha. Maka dari itu bahkan Dhamma sekalipun, ajaran Sang Buddha sekalipun, Dhamma sekalipun, kalau kemudian itu dilekati erat-erat, itu juga bisa menjadi bhawa tanha. Nafsu keinginan untuk melekati erat-erat Dhamma sekalipun, itu juga bagian dari bhawa tanha. Dan itulah kenapa Sang Buddha dalam khutbah lain mengingatkan kepada siswa beliau, kepada kita semua, bahwa bahkan Dhamma sekalipun harus lihat seperti rakit. Kulu pamang bikawi dhamang tesisami. Saya mengajarkan Dhamma seperti halnya rakit. Nak ghana taya taranataya, bukan untuk digenggam, bukan untuk dilekati, tetapi hanya sekedar untuk menyeberang. Jadi Dhamma, ajaran Sang Buddha itu seperti rakit yang hanya digunakan untuk menyeberang, menyeberangi banjir, menyeberangi lingkaran tumimba lahir, menyeberangi lautan sangsara, menyeberangi yaitu kotoran-kotoran batin. Nah, tetapi tidak untuk digenggam, dilekati. Karena kemelekatan terhadap Dhamma sekalipun, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mempunyai perhatian, itu bisa memunculkan bhawa tanha. Nah, kemudian tanha di sini juga ada vibhawa tanha, nafsu keinginan untuk lenyap. Jadi sementara bhawa itu adalah untuk mempertahankan, untuk menjadi, untuk melekati. Nah, vibhawa itu adalah untuk apa? Untuk seperti lenyap, untuk tidak engage, untuk tidak berasosiasi, untuk membenci, untuk tidak menyukai. Nah, di sini kalau dalam hal yang sifatnya kasar, bhawa tanha itu seperti keserakahan. Sementara vibhawa tanha itu seperti kebencian. Jadi bhawa tanha adalah loba, vibhawa tanha adalah dosa, kebencian, tidak menyukai. Jadi apapun hal yang sifatnya adalah kita tidak menyukai, itu adalah vibhawa tanha. Jadi nafsu keinginan di sini tidak hanya keinginan untuk mempertahankan, bahkan keinginan untuk membenci, keinginan untuk menolak, keinginan untuk tidak menyukai, atau keinginan untuk lari, itu juga bagian dari tanha, vibhawa tanha. Nah, ternyata Sang Buddha di sini memberitahukan kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya penderitaan itu ada sebabnya. Sebabnya tidak lain adalah nafsu keinginan. Jadi kalau kita mampu menerima keberadaan ketidakkekalan. Seperti contoh misalnya, kita mengalami ketuaan. Kalau hanya sekedar tua itu bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian kita inginnya muda, inginnya tetap muda, atau kita memunculkan vibhawa tanha, tidak ingin menjadi tua. Jadi tidak ingin atau ingin untuk tidak menjadi tua, atau katakan ingin untuk terbebas dari tua dalam artinya karena benci terhadap ketuaan, nah itu juga bagian dari vibhawa tanha. Nah, kalau hanya sekedar tua itu bukan penderitaan. Tetapi kalau sudah memunculkan keinginan untuk tidak menjadi tua, itu adalah penderitaan. Termasuk adalah sakit. Kalau hanya sekedar sakit fisik, ya sekedar sakit fisik, ya sakit fisik itu adalah duka.
penderitaan. Tetapi sebenarnya penderitaan yang dimaksud di sini bukan penderitaan yang sifatnya sekedar sakit fisik, tetapi lebih kepada penderitaan yang sifatnya mental. Nah, kalau hanya sekedar sakit fisik sebenarnya bukan duka, bukan penderitaan. Tetapi kalau sudah memunculkan keinginan untuk tidak sakit, itulah penderitaan. Coba kalau kita lihat Sang Buddha. Walaupun beliau adalah seorang Buddha, beliau juga masih mengalami sakit fisik. Maaf. Tetapi, karena beliau sudah tidak memiliki nafsu keinginan, tidak memiliki tanha, maka beliau sudah dikatakan sebagai manusia yang terbebas dari sakit, terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Maka kalau hanya sekedar sakit fisik, itu bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian kita tidak ingin sakit, kita benci dengan sakit, itulah penderitaan. Nah, termasuk adalah kalau kita hanya sekedar berpisah dengan yang kita cinta. Ya, mau tidak mau suatu saat kita sebagai manusia, ya tidak selamanya kita akan terus mendapatkan untung. Tidak selamanya kita berasosiasi dengan orang-orang yang kita sukai. Tidak selamanya kita harus mendapatkan pujian. Tidak selamanya kita mendapatkan suka. Ya, seperti kerugian, celaan, hinaan, ya bahaya, termasuk berpisah dari orang yang dicinta, itu pasti akan datang. Nah, sehingga kalau kita mampu menerima perpisahan dengan orang yang dicinta atau kondisi yang kita sukai, itu sebenarnya bukan penderitaan. Tetapi kalau kita sudah memunculkan keinginan untuk selalu mendapatkan atau selalu berasosiasi dengan yang dicinta, selalu mendapatkan apa yang diinginkan, itulah yang disebut penderitaan. Maka penderitaan di sini muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan. Itulah sehingga yang disebut sebagai lenyapnya penderitaan, yang di sini disebut dukkha nirodha, lenyapnya penderitaan, tidak lain adalah lenyapnya tanha itu sendiri. Yo tasayewa tanhaya asesa viraga nirodho jago padini sago muti analayo. Jadi lenyapnya dan redamnya secara total. Asesa viraga nirodho, lenyapnya, redamnya secara total tanpa sisa. Asesa, tanpa sisa. Tanha, nafsu keinginan itu sendiri, tasayewa tanhaya, sagu lepasnya, padin sagu juga ditinggalkannya, muti dibebaskannya, analayo tidak berdiam. Alaya itu sebenarnya berdiam, analaya artinya tidak berdiam, walaupun dalam terjemahan diterjemahkan dengan istilah lain. Nah, jadi tidak adanya, lenyapnya, hancurnya nafsu keinginan itu sendiri yang disebut sebagai dukkha nirodha atau lenyapnya dukkha. Nah, sehingga di sini yang menjadi penyebab mengapa kita terus menderita adalah karena kita masih dikuasai oleh tanha. Karena kita masih memiliki nafsu keinginan, masih memiliki kegandrungan. Karena kita masih memiliki craving. Apakah keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk menjadi, untuk bertahan, untuk kekal, atau keinginan untuk menolak, untuk membenci. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Dan kalau kita mampu melenyapkan sedikit demi sedikit, dan apalagi mampu melenyapkan secara total, jadi mampu melenyapkan secara total tanpa sisa nafsu keinginan tersebut, maka itulah yang disebut sebagai dukkha nirodha atau lenyapnya dukkha. Sehingga nibbana, pembebasan atau kepadaman, seringkali disebut tanha kaya atau hancurnya tanha, hancurnya nafsu keinginan. Nah, di sini Sang Buddha kepada Pancawagya menunjukkan yang pertama bahwa dukkha itu memang ada. Dan dukkha itu ada sebabnya. Tetapi kemudian kepada Pancawagya, Sang Buddha juga meyakinkan bahwa ada juga lenyapnya dukkha. Dukkha itu memang ada, sebabnya juga ada. Tetapi kemungkinan untuk melenyapkan dukkha itu juga sangat dimungkinkan. Dan kalau seseorang mampu melenyapkan secara total tanha, maka lenyapnya dukkha itu juga bisa direalisasi, bisa diperoleh, bisa dicapai. Nah, lantas kemudian kepada Pancawagya, Sang Buddha tidak berhenti. Sang Buddha juga mengatakan bahwa
ada jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Ada jalan yang menuju pada lenyapnya penderitaan. Yang jalan tersebut tidak lain adalah Arya Adang Giga Maga, yaitu jalan mulia berfaktor 8 atau jalan mulia berunsur 8. Yang tadi di depan sekali sudah diungkapkan, sudah disebutkan oleh Sang Buddha sebagai jalan tengah, jalan yang menghindari jalan ekstrim, dua jalan ekstrim, yaitu Kamesu, Kamasu, Kalikan Yoga, atau Kilamatan Yoga. Nah, di sini jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8 adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, boleh dikatakan bahwa jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang membawa kepada kita untuk memahami apa itu duka, jalan yang membawa kita untuk mampu melenyapkan sebab duka, dan ini juga adalah jalan yang membawa kita untuk merealisasi lenyapnya duka, yaitu jalan mulia berunsur 8 yang tidak lain adalah sama didik, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama payama, sama sati, dan sama samadhi. Yang tadi sudah diterjemahkan satu persatu. Dan kalau kita ingin menjelaskan satu persatu dari sama didik dan seterusnya, itu akan panjang lagi. Jadi kita tidak menjelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau berbicara sama didik, ada satu sutta, yaitu sama didik sutta. Dalam Majjhima Nikaya yang dibabarkan oleh Bhante Sariputta, yaitu murid utama, murid yang paling bijaksana, murid Sang Buddha yang paling bijaksana di antara para murid beliau, yaitu Bhante Sariputta. Ada satu sutta, yaitu Samadhi Sutta, menjelaskan secara mendetail tentang apa itu samadhi, apa itu pandangan benar. Tetapi secara singkat, samadhi tidak lain adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ketika kita memahami, kita mampu menerima 4 kebenaran mulia, itu artinya kita memiliki samadhi, kita memiliki pandangan yang benar. Nah, kemudian yang menarik di sini, Sang Buddha juga memberitahukan kepada Pancawagya bahwa beliau telah memahami 4 kebenaran mulia ini, yaitu disebut Ti Pariwadang Dwadasa Karang, telah memahami 4 kebenaran mulia ini dalam artian 3 tahap dan 12 faktor. Nah, dikatakan di paling bawah, ya, di paling bawah nanti ada. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan bahwa selama beliau tidak memahami, jadi ketika pengetahuan dan penglihatan beliau tidak murni, sebagaimana adanya berkaitan dengan 4 kebenaran mulia yang dipahami melalui 3 tahap dan 12 faktor, maka beliau tidak akan mengklaim bahwa dirinya adalah seorang sama Sang Buddha. Tetapi setelah beliau memahami 4 kebenaran mulia secara sempurna terkait dengan 3 tahap dan 12 faktor, baru kemudian beliau mengklaim, ya pantas untuk mengklaim kepada dunia, jadi kepada para dewa, kepada Brahma, kepada manusia, bahwa beliau adalah seorang sama Sang Buddha. Beliau adalah seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Nah, apa itu 3 tahap 12 faktor yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia? Nah, sebenarnya 3 tahap 12 faktor di sini adalah secara singkat. Jadi kalau kita melihat 4 kebenaran mulia ini, masing-masing kebenaran ini ada 3 tahap. Jadi masing-masing kebenaran itu ada 3 tahap. 3 tahap yang harus dimengerti. Nah, 3 tahap ini kalau dikalikan 4 menjadi 12. Maka 3 kali 4 menjadi 12. Maka disebut Ti Pariwadang Dwadasa Karang. 3 tahap, 12 faktor. Nah, apa itu 3 tahap? Yang pertama, yang berkaitan dengan kebenaran mulia yang pertama atau kebenaran mulia tentang penderitaan. Tahap pertama adalah Ida Tukang Arya Sacang. Jadi seseorang harus mampu memahami bahwa ini adalah
kebenaran mulia tentang penderitaan. Harus memahami bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Apa kebenaran mulia tentang penderitaan? Ya tadi, yang telah disebutkan di atas, telah dibahas di atas. Jati pituka, jara pituka, gati pituka, marana pituka, dan seterusnya. Sangkitena pancu patana kuda, pancu patana kanda tuka. Yang artinya bahwa harus memahami, harus mampu menerima bahwa 5 gugusan sebagai objek yang masih menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Itu tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah duka arya sasang parinyayang. Bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan itu harus dimengerti secara menyeluruh. Harus dipahami secara menyeluruh, parinyayang. Harus dipahami secara menyeluruh. Artinya kita harus memahami. Harus memahami secara menyeluruh apa itu penderitaan. Bagaimana kita memahami? Ya, kita memahaminya dengan praktek jalan mulia prinsip 8. Nah, baru kemudian tahap ketiga adalah tukang arya sacang parinyatang. Kebenaran mulia tentang penderitaan telah dipahami secara menyeluruh. Nah, jadi di sini kalau kita boleh memberikan yaitu ya opini kita atau memberikan pendapat kita tentang 3 tahap ini, kita bisa mengkorelasikan 3 tahap pemahaman 4 kebenaran mulia, ya kebenaran mulia yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, bisa dikorelasikan dengan 3 tahap dalam kita mempelajari ajaran Buddha. Itu apa? Pariyati, pati-pati, patibeda. Pariyati artinya kita berteori. Kita harus memiliki teori yang cukup. Kita harus belajar. Nah, pati-pati kita harus mempraktekkan. Sedangkan patibeda kita harus menembus. Nah, coba. Ida tukang arya sacang. Ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Kita harus memahami. Paling tidak kita memahami secara teori. Nah, dengan pariyati kita memahami bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Nah, kemudian duka arya sacang parinya, kebenaran mulia tentang duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Nah, bagaimana kita memahami secara menyeluruh? Ya harus mempraktekkan dhamma. Harus pati-pati. Hanya dengan mempraktekkan dhamma, dengan mengalami sendiri, maka kebenaran mulia tentang penderitaan baru bisa dipahami secara menyeluruh. Lantas kemudian, bagaimana kita dikatakan telah memahami secara menyeluruh duka penderitaan atau kebenaran mulia tentang penderitaan? Duka arya sacang parinyata. Ya, kita bisa memahami secara menyeluruh atau kita dikatakan telah memahami secara menyeluruh kebenaran mulia tentang penderitaan hanya kalau kita mampu menembus dhamma itu sendiri, mampu menembus yaitu jalan mulia prinsip 8. Nah, artinya apa? Kita harus menembus, artinya kita harus apa? Pativeda. Jadi tahapan yang pertama adalah pariyati, tahapan yang kedua adalah pati-pati, kita harus mempraktekkan dhamma agar kita mampu memahami secara menyeluruh duka arya sacang, dan kita dikatakan telah memahami duka arya sacang kalau kita telah menembusnya. Pativeda. Nah, jadi 3 tahap ini bisa dikatakan dengan pariyati, pati-pati, pativeda. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan duka samudaya arya sacang, bahwasanya adalah kita yang pertama harus memahami, harus menerima bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang munculnya duka, tentang sebab duka. Artinya kita harus memahami bahwasanya tanha, nafsu keinginan, yang disertai oleh nandiraga, kesenangan dan nafsu ragawi, untuk mencari kesenangan kesana kemari, tatra binantini, tanha yang terdiri dari 3, kama tanha, bawa tanha, bawa tanha, itu harus dipahami, harus diterima. Tanha inilah adalah sebab yang memunculkan duka penderitaan. Maka tahapan yang kedua, seseorang harus meninggalkan, harus melenyapkan sebab duka. Jadi duka samudaya arya sacang pahatabang.
Kebenaran mulia tentang sebab duka penderitaan harus ditinggalkan. Artinya sebab penderitaan yaitu tanha ini harus dilenyapkan. Bagaimana kita melenyapkan? Melenyapkan dengan praktek dhamma. Melenyapkan dengan praktek jalan mulia berunsur 8. Baru kemudian tahapan yang ketiga, duka samudaya yang Arya Sacang Pahinanti, bahwa kebenaran mulia tentang sebab penderitaan telah ditinggalkan, telah dilenyapkan, baru bisa diperoleh. Baru bisa, nah ini diperoleh, dicapai melalui apa? Penembusan, melalui Patiweda. Dengan praktek dhamma, seseorang mampu melenyapkan sebab duka, dengan praktek dhamma sebab duka, itu ditinggalkan. Yaitu tanha ditinggalkan, tanha dilenyapkan. Ya, saya tidak akan membahas tentang Pube, Analusu, Tesu, Damesu, Cakung, Dapati, dan seterusnya. Jadi saya membahas yang intinya. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah duka niruda Arya Sacang. Nah, seseorang harus mampu menerima bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Paling tidak kita harus tahu bahwa yang dimaksud dengan lenyapnya penderitaan, lenyapnya duka, tidak lain adalah ketika tanha, ketika nafsu keinginan dilenyapkan. Nah, secara teori kita harus mampu menerima, harus memahami, harus menerima bahwasanya lenyapnya tanha adalah lenyapnya penderitaan. Oleh sebab itu, lenyapnya tanha ini harus direalisasi tahapan berikutnya. Duka nirudang Arya Sacang Saci Katabang. Jadi kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan itu harus direalisasi. Lenyapnya duka, lenyapnya tanha, lenyapnya nafsu keinginan itu harus direalisasi. Bagaimana dengan praktek dhamma? Dengan praktek jalan mulia prinsip 8. Dengan praktek ini kemudian tahap yang ketiga sangat dimungkinkan untuk bisa direalisasi, yaitu bahwa kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan itu telah direalisasi. Duka nirudang Arya Sacang Saci Katang telah direalisasi. Itu adalah tahapan yang nomor 9, yaitu tahapan yang kebenaran mulia yang ketiga, nomor 3. Lantas kemudian tahapan nomor 10, 11, dan nomor 12 atau faktor nomor 10, 11, dan 12 berkaitan dengan tahapan yang berada di kebenaran mulia yang terakhir. Yang pertama adalah duka niruda gamini padipada Arya Sacang. Ya, yang pertama bahwasanya kita harus mampu menerima, harus tahu menerima bahwasanya ini adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Artinya kita harus menerima bahwasanya jalan mulia berunsur 8 atau disebut sebagai majjhima patipada jalan tengah adalah kebenaran mulia tentang jalan yang membawa pada lenyapnya penderitaan. Nah, sehingga jalan ini harus dikembangkan sebagai tahapan selanjutnya, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 itu harus dikembangkan. Artinya kita harus mengembangkan sama didi, mengembangkan sama sangkapa, sama vaca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Nah, jalan mulia berunsur 8 atau jalan yang memiliki 8 faktor 8 itu harus dikembangkan. Nah, hanya ketika mengembangkannya maka tahapan yang ketiga duka niroda gamini padipada Arya Sacang Bhavitanti, bahwa jalan mulia berunsur 8 atau katakan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan telah dikembangkan. Itulah 3 tahap 12 faktor yang telah diketahui, telah dikembangkan, telah betul-betul secara murni dikembangkan oleh Sang Buddha yang membawa kepada yaitu caku, kepada mata dhamma, kepada nyana pengetahuan, kepada panya kebijaksanaan, kepada wija juga pengetahuan, aloko kepada cahaya-cahaya dhamma. Itu semua dapat muncul karena apa? Karena 3 tahap 12 faktor yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, itulah kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa kalau 3 tahap 12 faktor ini belum secara murni itu diketahui atau dilihat sebagaimana adanya, maka beliau tidak akan mengklaim kepada dunia
bahwa beliau telah mencapai pencerahan yang sempurna. Hanya setelah memahami dengan sempurna 4 kebenaran mulia terkait dengan 3 tahap dan 12 faktor, maka beliau mengklaim bahwa beliau telah mencapai pencerahan yang sempurna. Dan beliau juga mengklaim bahwa dengan pencapaian Samak Sambodhi, Anutarang Samak Sambodhi, jadi pencerahan sempurna yang tiada tanding, ya, yang tidak tertandingi, maka dikatakan pengetahuan dan penglihatan beliau muncul. Jadi pembebasan beliau tidak tergoyahkan lagi. Aku pamit wimuti, ayaman dima jati, bahwa ini adalah kelahiran yang terakhir, nati dani punak bawo, dan tidak ada kemenjadian lagi, tidak ada keberadaan lagi di masa mendatang. Dan itulah Dhamma Cakkappavattana Sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada Pancawagya, yang pada waktu itu ketika Dhamma dibabarkan, ketika Dhamma tengah dibabarkan, ternyata yaitu Bante Kundanya yang pada waktu itu masih sebagai seorang pertapa, belum menjadi seorang biku sebenarnya, ya mampu memahami Dhamma beliau, memahami Dhamma Sang Buddha. Nah, dikatakan wirajang witamalang Dhamma Cakung Udapati, muncul Dhamma Caku, mata Dhamma yang tidak ternoda, tidak berdebu pada yaitu Ayasma Kundanya kepada Bante Kundanya. Yang kinjik samudaya tamang sabantang niruta tamang. Beliau melihat bahwasanya apapun yang muncul karena sebab, semuanya ternyata merupakan dhamma, merupakan fenomena yang mengalami pelenyapan. Dan itu biasanya dituliskan dalam suta-suta untuk mengacu pada mereka yang mencapai kesucian pertama, yaitu kesucian Sotapanna. Nah, dikatakan Ayasma Kundanya, Bante Kundanya pada waktu itu mencapai kesucian Sotapanna. Kesucian yang pertama yaitu dengan melenyapkan 3 belenggu. Belum mampu memahami bahwa apapun yang muncul karena sebab, semuanya ternyata merupakan fenomena yang mengalami pelenyapan. Nah, dalam kitab komentar ternyata tidak hanya Bante Kundanya yang mencapai kesucian Sotapanna, malahan kitab komentar mengatakan pada waktu itu sebenarnya banyak sekali dewa, banyak sekali makhluk-makhluk dari alam Brahma yang juga ikut mendengarkan Dhamma. Bahkan dikatakan ada 180 juta makhluk Brahma yang juga mencapai kesucian Sotapanna. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, secara singkat pembahasan tentang Dhamma Cakkappavattana Sutta, yaitu khotbah pemutaran roda Dhamma yang dipaparkan oleh Sang Buddha. Pemutaran roda. Kenapa dikatakan Dhamma Cakkappavattana? Sebenarnya Sang Buddha telah membabarkan Dhamma tidak hanya di sini saja. Sebelum bertemu dengan Pancawagya, Sang Buddha juga pernah berbincang Dhamma kepada orang lain. Tetapi Sang Buddha hanya membabarkan Dhamma yang inti, Dhamma yang tertinggi, yaitu 4 kebenaran mulia, untuk pertama kalinya, yaitu kepada Pancawagya, kepada 5 pertapa. Sehingga di sini disebut sebagai Dhamma Cakkappavattana, yaitu pemutaran roda Dhamma yang setelah diputar, maka tidak ada satupun makhluk siapapun yang bisa memutar balik. Hanya ketika Dhamma Sang Buddha sudah diputar, Sang Buddha sudah memutuskan untuk membabarkan Dhamma yang beliau temukan, yaitu Dhamma yang beliau realisasi, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu memutar balik apa yang sudah diputar oleh Sang Buddha. Yang tidak lain adalah pemutaran roda Dhamma, pemutaran yaitu 4 kebenaran mulia. Terima kasih, masih ada waktu. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Semoga apa yang dibahas memberikan manfaat, bisa dipahami. Semoga suaranya jelas, dan semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Bante, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebentar Bu Ratna akan bacain. Sebentar ya. Silakan. Maaf Bante. Ya, silakan. Mungkin orangnya kita persilakan langsung ya Bante. Oh ya, silakan. Kalau memang ada yang bertanya, silakan. Ya, masih. Ya.
Kita cilik ke sini dah. Kenapa Arya Kurniawan bertanya? Ini siapa ini? Selamat sore, Bante. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Saya Kang Widi. Oh, Mas Kang Widi. Widi. Oh, Kang Widi. Monggo, monggo Kang Widi. Ngangge basa Widi. Jawa napa basa Iya. Indonesia? Iya. Ya, derek mawon. Bahasa Indonesia. Gini, Bante. Ya. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, sehat selalu, Bante. Terima kasih, terima kasih. Halo. Ya, silakan, silakan. Hilang suara. Perubahan itu tadi disampaikan perubahan memberikan penderitaan, tetapi bukankah ada perubahan yang ke arah lebih baik dan memberikan kebahagiaan? Iya. Dan memang kedua perubahan itu tidak kekal. Nah, itu mohon dijelaskan, Bante. Terima kasih. Ya. Sebenarnya sekedar perubahan itu bukan penderitaan. Sekedar perubahan bukan penderitaan. Bahkan Sang Buddha sendiri sebagai seorang Buddha, para arahat, selama mereka masih hidup di alam tumimba lahir, ya mereka masih mengalami perubahan. Sang Buddha masih mengalami perubahan fisik, masih harus sakit, harus tua, beliau juga harus meninggal, harus mati. Tetapi yang menjadi perubahan adalah ketika ada tanha, ketika ada nafsu keinginan. Sekedar perubahan itu bukan penderitaan, tetapi ketika muncul tanha, muncul nafsu keinginan, itu yang bisa menimbulkan penderitaan. Nah, di sini ada dikatakan penderitaan yang ke arah yang baik. Memang dari miskin menjadi kaya, ya toh. Kemudian dari batin yang tidak berkembang, kemudian menjadi batinnya berkembang. Itu baik, itu sangat baik. Tetapi itu pun juga kalau kemudian dilekati, kalau di situ memunculkan nafsu keinginan tanha, memunculkan kegandrungan, memunculkan craving, di situ juga penderitaan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita bermeditasi, kemudian kita mencapai jhana. Misalnya mencapai jhana. Baik tidak? Oh, itu sangat baik. Itu perubahan yang baik, perubahan ke arah yang baik. Atau ya seperti kan ada istilah bahwa atau joti parayanang. Jadi dari terang menuju terang itu sangat baik. Tetapi walaupun itu baik, kalau kemudian memunculkan nafsu keinginan, memunculkan tanha, di situ yang menjadi penderitaan muncul. Kita mencapai jhana. Itu perubahan yang baik. Dari kita bermeditasi yang tidak mempunyai konsentrasi, kemudian mencapai konsentrasi, itu baik sekali. Tetapi kalau kemudian memunculkan tanha, memunculkan nafsu keinginan, memunculkan craving, disitulah penderitaan muncul. Nah, oleh sebab itu, pada akhirnya bahkan Sang Buddha sendiri, ketika beliau lama membabarkan Dhamma, bertahun-tahun yang dibabarkan Dhamma, selama 45 tahun yang dibabarkan Dhamma, Dhamma yang membawa kepada pencerahan, Dhamma yang membawa kepada pembebasan, tetapi beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa Dhamma itu sendiri juga harus dilihat, harus digunakan hanya sebagai rakit. Kalau itu dipegang, itu dilekati, itu juga bisa menimbulkan penderitaan. Nah, oleh sebab itu, perubahan sebenarnya bukan penderitaan. Tetapi penderitaan muncul ketika ada, yaitu craving, ada tanha nafsu keinginan, termasuk ketika ada perubahan dari yang buruk ke yang baik, ketika yang baik itu kemudian dilekati, memunculkan kemelekatan di sana, memunculkan upadana di sana, memunculkan tanha di sana, maka itulah penderitaan. Nah, sehingga sekali lagi, bahkan jhana sebagai perubahan yang paling baik dalam kita mempraktekkan Dhamma, itu juga menjadi penderitaan ketika itu dilekati. Maka dalam khotbah tertentu Sang Buddha mengatakan bahwa jhana pun juga harus dilihat seperti apa? Dilihat sebagai dukkha. Anicca-tu, dukkha-tu, anatta-tu, sunya-tu, abada-tu, ganda-tu, salatu, dan seterusnya. Bahkan jhana harus dilihat sebagai tidak kekal, sebagai dukkha, penderitaan, sebagai tanpa diri, sebagai kosong, sebagai bisul, sebagai penyakit, sebagai duri.
Bahkan cara harus lihat seperti itu supaya tidak memunculkan penderitaan. Nah, sehingga di sini penderitaan muncul hanya ketika ada tanha. Perubahan bukan penderitaan. Apalagi perubahan ke arah yang baik itu bukan penderitaan. Penderitaan muncul ketika ada tanha di sana, ketika ada nafsu keinginan di sana, ketika ada kemelekatan di sana, baru penderitaan itu muncul. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima. Terima kasih. Bante, Silakan. Ya, silakan. selanjutnya untuk Arya Karyawan ya, Bante. Ya, silakan. Nah, silakan Arya. Tapi kalau Arya Karyawan itu biasanya sudah tahu dia, sudah tahu. Kenapa harus bertanya lagi? Silakan Arya. Ya. Ya. Gimana? Bante. Iya. Nama budaya Bante. Nama budaya. Saya ingin bertanya, singkat aja pertanyaannya. Iya, jangan panjang-panjang. Oke. Pertanyaannya ini Bante, bagaimana nafsu mengkondisikan kelahiran kembali? Udah itu aja. Iya. Ya kita harus memahaminya dari Padijak Samupada. Nah di Padijak Samupada kan di sana ada istilah tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawa pacaya jati. Jadi tanha dengan tanha sebagai kondisi, nafsu keinginan sebagai kondisi, maka muncullah kemelekatan. Tanha muncullah upadana kemelekatan. Dan upadana pacaya bawa. Dan dengan adanya kemelekatan sebagai kondisi, maka muncullah bawa. Bawa itu keberadaan, kemenjadian. Ya bisa kama bawa, rupa bawa, arupa bawa. Jadi seperti kemenjadian atau keberadaan di alam kama, yaitu nafsu indrawi, atau di alam rupa, yaitu alam brahma rupa, atau di alam arupa bawa. Nah dengan kemenjadian maka muncullah jadi kelahiran. Nah sehingga di sini dengan adanya tanha muncul kemelekatan, dari kemelekatan muncul kemenjadian, dengan munculnya kemenjadian jelas itu ada kelahiran. Ketika ada kelahiran, banyak sekali penderitaan yang muncul. Ya jarak marana, soka dewa, ya soka paridewa duka kemanasa upayasa. Nah disitulah kenapa tanha ini menjadi penyebab kelahiran. Dan juga ini kalau panjang lebar ya. Pernah Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Tapi di sana menggunakan istilah sneha. Jadi bukan tanha, tetapi sneha dengan tanha itu sinonim. Sneha itu seperti loving, seperti craving juga. Nah, diumpamakan seperti apa? Jadi seperti ada bibit, ada ladang, dan ada air. Bibit yang baik akan tumbuh di ladang ketika dikasih air, ketika diberi air. Kalau tidak ada ladang, tidak ada air, maka bibit itu akan mati. Nah, di sini vinyana adalah bibit, ladang adalah perbuatan, sedangkan sneha yang merupakan sinonim dari tanha itu adalah airnya. Nah, vinyana ini, kesadaran ini akan terus berlanjut ketika termanifestasi ke dalam perbuatan yang dilandasi oleh tanha, yang dilandasi oleh sneha. Jadi ketika perbuatan tersebut itu disertai oleh tanha, oleh nafsu keinginan, oleh sneha, maka bibit kesadaran ini akan terus berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Tetapi ingat, vinyana di sini sebagai bibit pun juga bukan sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah sesuatu yang kekal sepanjang masa, tidak, itu juga munculnya. Tetapi munculnya vinyana di sini juga disebabkan karena adanya tanha, adanya nafsu keinginan. Nah, sehingga apa? Ketika vinyana di sini, kesadaran di sini disertai oleh tanha nafsu keinginan, maka itu seperti bibit yang berada di ladang yang disirami oleh air, akan terus berlanjut, akan tumbuh. Bibit itu akan tumbuh. Tetapi berbeda dari seorang arahat. Seorang arahat masih memiliki perbuatan. Mereka masih melakukan perbuatan, tetapi tidak disertai oleh tanha, tidak disertai oleh sneha. Maka begitu mereka parinibbana, tidak ada kelahiran kembali. Nah, mereka melakukan perbuatan selama masih berada di alam bimbal lahir. Maka di dalam kitab ulasan
atau di dalam Abhidhamma seringkali dibedakan karma antara arahat dengan karma oleh orang-orang biasa itu dibedakan dengan istilah kiriya. Tapi istilah kiriya itu juga berasal dari akar kata kar, artinya melakukan, artinya perbuatan. Hanya untuk membedakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat adalah perbuatan yang tidak dilandasi, tidak didasari oleh tanha. Maka ketika mereka meninggal, ya artinya tidak ada kelahiran kembali. Tetapi ketika masih ada tanha, maka akan ada kelahiran kembali. Seperti vinyana, kesadaran yang kemudian disirami dengan air, bibit yang disirami dengan air, vinyana yang disertai oleh tanha, memunculkan kelahiran. Itulah. Maka tanha di sini juga seringkali diumpamakan seperti bahan bakar. Ya, tanha itu adalah bahan bakar. Jadi seperti api yang memiliki bahan bakar, vinyana mendapatkan bahan bakar dari tanha. Akan terus berlanjut. Selama ada bahan bakar tanha, maka akan terus berlanjut, akan ada kelahiran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya. Sekarang ini Pak Febi Ahmad Hasairin. Ini Siapa? memberi Pak Febi. Pak Febi, silakan. Febi Ahmad Hasairin. Ya, silakan Pak Febi. Terima kasih Bante. Oh ya. Namo Buddhaya, Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya berkomentar ya, bukan mau bertanya. Oh, silakan. Jadi karena masalah 4 kebenaran mulia ini ajaran yang sangat dalam dan sangat mendasar di dalam Buddhism. Dan itu pula 4 kebenaran mulia inilah yang membedakan antara agama Buddha dengan ajaran-ajaran di agama lain. Jadi kebenaran yang pertama, yaitu kebenaran tentang adanya dukkha yang harus kita pahami, ini memang sebetulnya khotbah dukkha ini ditujukan untuk para biku atau kalaupun tidak biku, orang-orang yang sudah siap ke arah spiritualitas. Artinya yang sudah memang ada kecenderungan ingin meninggalkan keduniawian. Jadi kalau kita bahas dukkha ini dengan bahasa umum, dengan bahasa perumah tangga yang belum memahami perbedaan antara duniawi dengan nibbana, itu akan jadi susah memang jadinya. Jadi seperti tadi, apakah perubahan ke arah yang baik misalnya, itu adalah dukkha gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dukkha di 4 kebenaran mulia ini lawan dari nibbana. Menerangkan lawan dari nibbana. Artinya semua yang bukan nibbana itu adalah harus kita pahami sebagai dukkha. Tetapi ini jangan dimaknai tentang baik dan buruk. Karena kalau dimaknai dengan baik dan buruk, jadi bingung. Kalau begitu kita tidak usah berbuat baik dong. Nah, kenapa? Karena dia belum terbuka mata dhammanya. Dia masih mempersoalkan baik dan buruk. Karena masalah nibbana ini sudah di atas baik dan buruk. Karena itu sudah bukan duniawi. Artinya, ketika kita bicara dukkha di sini, sekali lagi adalah lawan dari nibbana. Artinya semuanya akan kita padamkan. Yang buruk akan kita padamkan. Yang baik akan juga kita padamkan. Lewat praktek jalan mulia berunsur 8. Jadi ketika membahas dukkha di sini bukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi yang 3 tadi, yang dukkha-dukkata, yang sifatnya menyakitkan secara emosional, kehilangan, lalu juga menjadi tua. Lalu tadi ada viparinama dukkata, artinya yang impermanen atau segala sesuatu yang berubah, itu adalah dukkha. Baik berubah ke arah buruk maupun ke arah baik gitu loh. Kalau dilihat dari sini semuanya perubahan. Dan itu duniawi, maksudnya gitu. Itu bukan nibbana gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Nah, juga semua yang sangkara dukkata, artinya semua yang muncul terkondisi berupa bentukan-bentukan, itu juga dukkha. Nah, ini memang orang awam agak sulit memahami katanya. Berarti para arahat udah masih dukkha enggak?
ya jasmaninya duka. Bahkan pikiran arahat pun pikirannya loh, citanya itu duka. Kenapa? Karena cita muncul lenyap dan terkondisi. Seorang Buddha pun jasmani dan batinnya duka juga. Karena apa? Karena dicengkam wiparinama dukata dan juga sangkara dukata. Nah, banyak yang tidak menerima tentunya. Kenapa? Ya tidak apa-apa, tidak menerima. Karena berarti kita belum terbuka mata dhamma kita. Kita belum melihat bahwa duka di sini sebetulnya Buddha untuk mau menerangkan lawan semua dari nibbana. Bukan persoalan baik dan buruk, bukan gitu. Nah, iya, bisa saya komentari ya. Iya, baik. Iya, jadi ya memang kalau kita memperhatikan dari awal Sang Buddha membabarkan Dhamma, memang Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada mereka-mereka yang batinnya sudah matang. Ya, pada mereka yang batinnya sudah matang. Sehingga ya ketika ya dalam cerita-cerita Buddhis, dalam artian ya dalam cerita ya, teks-teks yang dimunculkan bahwa Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma kepada mereka yang memang batinnya sudah matang. Jadi setiap pagi dengan jala matanya, dengan jala nyana pengetahuan jala, melihat siapa yang kira-kira pada waktu itu sudah matang batinnya untuk bisa menerima Dhamma. Makanya seperti 4 kebenaran mulia itu diajarkan oleh mereka yang batinnya sudah matang. Tapi harus diingat pula bahwa ya mau tidak mau kita harus memahami walaupun tidak banyak, tapi setidaknya kita harus paham. Karena kita pun harus ingat bahwa 4 kebenaran mulia itu tidak serta-merta langsung harus dipahami secara menyeluruh. Kita juga memahaminya dengan bertahap juga. Seperti misalnya kita mempraktikkan jalan mulia penuju 8, apakah kita kemudian langsung ujuk-ujuk dengan serta-merta kita langsung betul-betul berkembang dalam jalan mulia penuju 8? Ya kita berkembang dari sedikit demi sedikit. Maka di sini dalam kita memahami 4 kebenaran mulia juga dari sesuatu yang simpel, yang sederhana. Kita tidak bisa. Karena yang betul memahami itu ya harus mereka yang mencapai kesucian. Sedangkan yang belum mencapai kesucian hanya sebagai teori. Tapi walaupun itu teori, paling tidak teori ini juga bisa memberikan gambaran kepada kita, memberikan guidance kepada kita. Bahwasanya ya paling tidak misalnya apa? Misalnya kalau kita bicara tentang duka atau tentang sebab duka, coba bayangkan kalau seseorang tidak mengetahui bahwa yang menyenangkan itu pun juga bagian dari duka, dan kemudian dia tidak mengetahui bahwa tanha itu adalah sebab duka, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut akan terus mencari kesenangan. Ketika mendapatkan kesenangan, itu akan terus dilekati erat-erat. Tetapi paling tidak di sini kalau kita mampu memahami, walaupun sedikit kita belum merealisasi nibbana yang sebenarnya, kita belum merealisasi yang disebut tanha yewa asesa viraga nirodha, lenyapnya secara total tanha. Itu hanya seorang arahat. Bahkan seorang Sotapanna dan anagami pun sampai anagami belum yang dikatakan melenyapkan secara total tanha. Itu hanya seorang arahat. Nah, tapi paling tidak kalau kita sudah memahami walaupun sedikit bahwa tanha adalah sebab duka, maka walaupun seseorang misalnya dia itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, paling tidak ada pengendali. Ada pengendali bahwasanya, wah, kalau sampai memunculkan tanha, sampai memunculkan kemelekatan, saya menderita. Tetapi bayangkan kalau kita tidak tahu, betul-betul buta, tidak tahu bahwa ini pun juga bagian dari duka, ini pun juga berubah, ini pun juga anicca, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, kita akan melekati erat-erat. Mengapa? Karena habit kita, kebiasaan pikiran kita adalah apa? Yata kapanipatina. Selalu jatuh ke dalam kesenangan indera, selalu melekati kesenangan indera. Nah, kalau kita tidak memahami bahwa kesenangan indera, kenikmatan itu adalah tidak kekal, adalah perubahan. Dan kalau kita tidak memahami bahwa tanha itu adalah sebab dari penderitaan, maka begitu kita mendapatkan kebahagiaan, kita akan melekati erat-erat. Kita akan menggenggam erat-erat, dan pada akhirnya penderitaan akan muncul. Nah, kita yang walaupun sedikit memahami, paling tidak di situ ada pengendali. Ada pengendali bahwasanya ya sudah tahu ini tanha muncul. Walaupun kita belum melenyapkan, tapi begitu tahu tanha muncul dan di situ ada pengendali, ketika penderitaan muncul, ketika perubahan terjadi, ketika apa yang disenangi itu ternyata lenyap, kita tidak akan begitu menderita.
walaupun seandainya belum mencapai nibbana. Tetapi itu sudah menjadi hal yang luar biasa yang bisa kita petik dari kita membahas tentang 4 kebenaran mulia. Memang kalau kita berbicara tentang dukkha itu jelas itu merupakan lawan dari nibbana. Memang, tetapi paling tidak sedikit demi sedikit dengan kita mengarahkan sesuai dengan ajaran ini, ya kita tidak akan begitu menderita. Itulah. Dan bahkan kalau kita bicara tentang 4 kebenaran mulia ini, apakah itu hanya diajarkan kepada mereka yang telah menjadi seorang biku atau seorang pabacita atau seorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga? Oh, tidak. Kita bisa menemukan pada zaman Buddha banyak sekali para rumah tangga yang juga mendapatkan ajaran ini. Ya, seperti misalnya bahkan Yasa misalnya seorang rumah tangga mendapatkan ajaran 4 kebenaran mulia. Dan bahkan banyak mereka yang rumah tangga seperti Wisaka, Mahanama, banyak sekali yang mendapatkan ajaran 4 kebenaran mulia. Nah, ya tentu mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang katakan batinnya telah matang. Tetapi apakah kita tidak katakan layak untuk mendapatkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia? Ya tentu siapapun mempunyai hak untuk mempelajari ini. Walaupun seandainya kita tidak memahami secara menyeluruh, kita tidak memahami secara mendalam, paling tidak ya dasar-dasar dari 4 kebenaran mulia ini juga akan bermanfaat bagi kita. Ya saya yakin bahwa umat Buddha yang mampu paling tidak menerima keberadaan 4 kebenaran mulia, saya yakin sekali mereka penderitaan yang mereka hadapi, penderitaan batin yang mereka hadapi tidak akan sebesar, tidak akan sekuat ketimbang mereka yang betul-betul buta terhadap 4 kebenaran mulia. Paling tidak ada pengendali. Nah, paling tidak di sini kita tahu ada jalannya. Jalannya adalah jalan mulia berunjuk 8. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Dan saya pikir semua orang, bahkan semua Buddhis, saya pikir harus ya walaupun tidak memahami menyeluruh, walaupun hanya sedikit saja dhamma yang diperoleh dari penjelasan 4 kebenaran mulia, saya pikir itu sangat worthy, sangat berharga, saya pikir. Itu menurut saya demikian sih. Ya, terima kasih Bante. Bante, waktunya sudah 17.40, tapi masih ada beberapa pertanyaan di chat. Oh, silakan. Silakan. Kita lanjut ya Bante ya. Iya, silakan. Ya. 1-2 pertanyaan enggak apa-apa. 1-2 pertanyaan ya Bante. Ya. Ini dari Suwa. Namo Buddhaya Bante. Bante, bagaimanakah memahami arti kesunyataan atau kekosongan itu sendiri? Yang mana semua akan menuju pada suatu kekosongan. Dan apakah nibbana itu adalah kekosongan dalam artian yang tidak dapat digambarkan lagi menuju pada konsep ketuhanan, anumodana, suwa Krishna. Ya, kesunyataan, kekosongan. Nah, ya kita sekarang bicara teori ya. Jadi dalam agama Buddha itu, dalam ajaran Buddha itu ada istilah anatta. Anatta dari kata atta, anatta, itu tidak tanpa, atau diri tanpa diri. Yang dimaksud dengan kosong di sini adalah kosong dari diri. Kosong dari diri. 5 gugusan ada, tetapi dalam 5 gugusan tidak ditemukan diri. Tidak ditemukan diri. Diri itu hanya sebuah anggapan, sebuah notion, sebuah pandangan, sebuah wipalasa, sebuah pandangan yang error, sebuah pandangan yang sebuah persepsi yang tidak benar. Sebuah kecenderungan yang begitu mengakar pada semua makhluk, kecuali mereka yang arhat, bahwasanya ada sebuah kecenderungan bahwa ada diri, ada makhluk, ada aku. Nah, sehingga di sini ketika berbicara apa itu sunyata, apa itu kosong, itu artinya kosong dari diri. Nah, kemudian ketika berbicara nibbana, nibbana itu adalah ya realisasian tentang anatta, merealisasi anatta. Memahami, menembus kebenaran bahwa tidak ada diri, itulah nibbana. Nah, sehingga di sini, apakah nibbana itu kosong? Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa nibbana itu ada atau tidak ada. Jadi tidak pernah. Makanya ketika ada pertanyaan, apakah sang Tathagata itu setelah meninggal dunia ada? Sang Buddha mengatakan itu bukan pertanyaan yang absah. Apakah sang Tathagata setelah meninggal dunia itu tidak ada? Juga pertanyaan tidak absah.
Apakah sang tata kata ketika meninggal dunia ada atau tidak ada juga pertanyaan tidak absah. Mengapa? Karena memang ketika berbicara tentang tata kata setelah meninggal dunia atau berbicara tentang nibbana, itu sudah beyond, sudah melampaui pancakanda, sudah melampaui 5 gugusan, sudah melampaui apa yang kita pikirkan, sudah melampaui jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran. Nah, kenapa? Karena 5 gugusan ini adalah sangkara, sangkata yang berkondisi. Sedangkan nibbana adalah asangkata yang tidak berkondisi. Maka kita berbicara tentang kosong tidak. Kosong itu hanya pikiran kita. Tetapi yang jelas adalah ya secara teori bahwasanya nibbana itu juga merupakan realisasian bahwasanya tidak ada diri atau anatta. Realisasian anatta itu juga dikatakan sebagai nibbana. Atau dengan kata lain yang jelas adalah nibbana tidak lain adalah tanha kaya, lenyapnya nafsu keinginan. Nibbana tidak lain adalah loba kaya, dosa kaya, moha kaya, lenyapnya keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kebodohan. Itulah nibbana. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita dalam kita memahami 4 kebenaran mulia di sini, kita mengembangkan jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yaitu jalan mulia peluncur 8 untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kemudian yang lain-lain itu akan mengikuti. Baru kemudian pemahaman tentang duka, lenyapnya sebab duka dan realisasian duka, lenyapnya duka itu akan dipahami, direalisasi dengan mempraktekkan jalan ini. Itulah yang terpenting yang hendaknya kita lakukan. Ya, terima kasih. Bante, maaf, tadi ternyata ada pertanyaan yang lebih awal terlewat. Yang pertama, Bante, tanya Bante, bagaimana sangkara menjadi sebab munculnya winyana dan winyana menghasilkan nama rupa. Padahal di dalam nama itu ada sangkara dan winyana juga. Apakah sangkara dan winyana yang di dalam nama itu sama dengan sangkara dan winyana yang menjadi sebab kemunculan nama rupa itu dalam paticca samuppada? Ya, sebenarnya dalam dua tasangga paticca samuppada 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Ya, sebenarnya semuanya saling terkait. Dalam satu momen ada avijja, ada sangkara, ada winyana, ada nama rupa, ada vedana, ada tanha, dan seterusnya sebenarnya. Tetapi ya demi penjabaran satu persatu dalam hukum sebab musababnya, maka dijabarkan satu persatu. Ketika batin kita ada dikuasai oleh avijja, ketidaktahuan, di situ winyana juga ada, di situ sangkara juga ada. Tetapi untuk penjabaran ya satu persatu maka dijabarkan. Ya terutama dijabarkan dalam artian sebab musabab yang saling bergantungan. Yaitu yang pertama avijja paccaya sangkara. Jadi dengan adanya ketidaktahuan, tidak mengetahui 4 kebenaran mulia, tidak mengetahui duka, sebab duka, lenyapnya, dan juga jalan untuk menyebabkan duka, maka seseorang terus melakukan sangkara. Sangkara adalah di sini perbuatan. Ya, seringkali dikatakan ada 3 macam sangkara. Punya sangkara, anicca sangkara. Jadi perbuatan yang bajik, yang buruk, termasuk perbuatan anicca, perbuatan yang berkaitan dengan pencapaian arupa jana, pencapaian jana arupa, jana yang sangat tinggi. Nah, itu sangkara. Tapi juga sangkara juga mengacu pada kaya sangkara, wasi sangkara, dan cita sangkara. Jadi itu bentukan-bentukan jasmani, perbuatan jasmani, wasi sangkara, perbuatan ucapan, yaitu pikiran, vitaka, bicara kita itu adalah wasi sangkara. Dan yang ketiga adalah bentukan cita, batin. Nah, itu ada cita juga di sini. Nah, dari berbagai macam perbuatan, dari berbagai macam bentukan, maka kesadaran muncul, winyana. Nah, dengan adanya kesadaran, maka muncul nama rupa. Nah, nama rupa di sini memang juga ada sangkara juga. Maka, tidak hanya dikatakan winyana paccaya nama rupa, tetapi juga dikatakan nama rupa paccaya winyana. Jadi, tidak hanya dikatakan bahwa dengan kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa. Nama di sini mengacu pada pancakanda, mengacu pada 4 kanda, yaitu nama adalah vedana, sanya dan sangkara, rupa adalah rupanya, jasmani, sedangkan winyana adalah winyana. Jadi winyana paccaya
dengan adanya kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa. Nama rupa di sini adalah jasmani, wedana, sanya, dan sankhara. Itu secara singkat. Tapi kalau di dalam kitab ya Tipitaka, di dalam Sutta Pitaka, biasanya nama di sini mengacu pada wedana, sanya, manasikara, pasa. Nah, sanya, wedana, manasikara, pasa. Jadi manasikara, pasa itu mengacu pada sankhara. Nah, wedana dan sanya, wedana ganda, sanya ganda. Nah, dengan adanya nama rupa, dengan adanya vinyana muncul nama rupa. Tetapi ternyata dalam kesempatan lain juga dikatakan dengan adanya nama rupa, maka muncul vinyana. Dengan adanya yaitu pikiran dan juga jasmani, maka muncul kesadaran, maka pola balik. Nah, disitulah bagaimana sebenarnya Sang Buddha di sini hanya menunjukkan sebuah keberadaan yang sifatnya itu saling bergantungan, ada sebab, ada akibat, itu saja. Ada sebab, ada akibat. Tetapi sebenarnya dalam satu momen pikiran itu di situ ada apa? Ada avijja. Ketika kita tidak tahu tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, ada jalan untuk menyiapkan duka, maka di situ juga ada sankhara juga. Di situ ada vinyana juga. Di situ ya dalam sankhara juga ada nama rupa juga. Bahkan di situ ada perasaan juga. Makanya kan tadi vedana, vinyana, pacaya, nama rupa. Dalam nama rupa ada vedana. Ternyata nama rupa pacaya salayatana. Salayatana pacaya pasa. Pasa pacaya vedana. Vedana lagi perasaan. Padahal dalam nama rupa pun ada vedana. Maka sebenarnya di sini Sang Buddha hanya ingin menunjukkan bahwa ada sebab musabab yang saling bergantungan. Hanya menunjukkan hukum kausalitas. Hanya menunjukkan hukum bahwa ada sebab-sebab yang memunculkan akibat, itu saja. Hanya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang muncul disebabkan oleh atau muncul karena sebab-sebab. Dan ketika sebab-sebabnya lenyap, maka keberadaan yang seharusnya muncul itu tidak muncul. Itu tujuan Sang Buddha untuk menunjukkan kepada kita. Yang padahal secara yaitu ketika kita melihat lagi ya sebenarnya dalam satu momen pikiran di sana ada pancakana itu ada. Dalam satu momen pikiran pancakana di sana ada. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Ya. Bante, satu pertanyaan lagi ya Bante. Ya, silakan. Satu lagi. Satu lagi ya tadi pertanyaan. Sebentar saya cari dulu. Saya Wartono dari Cengkareng, Bante. Mau tanya, mengapa hanya makhluk-makhluk di alam manusia hingga di alam Brahma yang bisa mendengar saat Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma? Sedangkan makhluk di alam neraka, peta, asura, dan binatang tidak disebutkan bisa mendengar dalam sutta ini. Kok tidak disebutkan? Ya, karena sebenarnya mereka yang terlahir di alam-alam yang rendah. Yang pertama, misalnya yang terlahir di alam neraka, tidak mungkin dengan penderitaan yang mereka alami kemudian akan mampu mencerna dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, tidak mungkin. Yang terlahir di alam binatang, dengan pikiran yang begitu bodoh, ya maaf saja binatang itu bodoh. Ya, dengan pikiran yang begitu bodoh, maka sulit bagi makhluk binatang untuk memahami Dhamma. Mungkin kalau binatang ketika Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma, ya mendengar juga, oh Sang Buddha lagi bicara. Tetapi tidak akan mampu mencerna, tidak akan mampu memahami apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi makhluk-makhluk di alam apa itu tidak mungkin bisa merealisasi yaitu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dalam artian memahami, menembus ajaran Sang Buddha. Lantas kemudian, kenapa di dalam alam arupa Brahma juga Sang Buddha tidak mengajarkan mereka yang terlahir di alam arupa Brahma? Ya, karena mereka sudah tidak memiliki fisik. Mereka itu hanya batin saja, sehingga mereka tidak akan mampu mendengarkan. Tidak akan mampu mendengar, sedangkan yang namanya mendengar itu harus apa? Harus memiliki landasan telinga. Harus memiliki landasan fisik, baru bisa mendengar. Karena suara juga bagian dari materi, suara bagian dari jasmani. Dan landasan untuk mendengarkan suara juga harus
ada jasmani. Sedangkan makhluk di alam arupa Brahma mereka tidak memiliki jasmani, maka tidak mampu mendengarkan Dhamma. Dan Sang Buddha tidak membabarkan Dhamma kepada mereka juga karena batin mereka sudah begitu terabsorb dengan pensampaian mereka. Maka Sang Buddha tidak akan membabarkan Dhamma. Tetapi kepada makhluk Brahma, rupa Brahma, Brahma yang masih memiliki materi, alam dewa, alam manusia, Sang Buddha masih membabarkan Dhamma. Maka dalam suta-suta, Sang Buddha tidak hanya membabarkan Dhamma kepada manusia, tetapi juga kepada para dewa yang berada di alam dewa, yaitu para dewata, dan juga kepada makhluk Brahma, rupa Brahma, masih membabarkan Dhamma. Maka salah satu suta, kalau bisa dibaca, ada namanya Brahma Sangyutta dari Sangyutta Nikaya. Atau dalam Majjhima Nikaya ada satu suta namanya Baka Sutta. Itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada seorang Brahma bernama Baka. Nah, mereka masih mampu untuk memahami, untuk merealisasi Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tapi kalau arupa Brahma tidak. Kemudian alam yang rendah juga tidak. Ya, terima kasih. Ya, sudah cukup? Ya, sudah cukup ya? Cukup Bante, cukup. Oh ya, baik. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang bergabung ke dalam diskusi Dhamma, dalam penjelasan Dhamma Cakkappavattana Sutta. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa memberikan manfaat. Walaupun sedikit, tidak banyak, bisa memberikan manfaat. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Sang Buddha mengatakan bahwa seperti halnya samudra yang memiliki satu rasa, yaitu rasa garam, demikian pula dalam Dhamma Vinaya hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebas. Ya, kita tidak harus memiliki semua samudra, tidak harus mencicipi semua samudra air di semua samudra. Kita mampu mencicipi saja Dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha, mampu memahami sedikit, mampu mencicipi sedikit, itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Semoga bermanfaat, semoga kita maju dalam Dhamma, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Ya, Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Ya.